Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pambuji Rahayu. Alhamdulillah syukur kepada Allah karena Allah berikan saya kesehatan, jadi bisa berkegiatan lagi dan saya juga berharap buat teman-teman semua juga Allah berikan kesehatan dan pokoknya saya berharap dan berdoa semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik hari ini. Amin. Seperti biasa ini saya memulai hari dengan membuat jualan ya teman-teman sekitar jam 3 pagi. Kali ini saya mau jualan brownies donat. Kalau untuk adonannya sih basicnya adonan brownies ya teman-teman. Cuman nanti mau saya kasih cetakan turban mini yang ukuran 8 inch. Jadi nanti kayak berbentuk donat gitu. Nah ini untuk bahan keringnya saya tadi udah mempersiapkan untuk tepung terigunya 120 gram. Terus untuk coklat bubuknya itu 30 gram dan tadi baking soda itu seperempat sendok teh dan garam seperempat sendok teh. Untuk semua bahan kering ini saya ayak ya teman-teman biar nggak ada yang bergerindil ketika nanti dicampur sama adonan yang basah. Nah kayak gini nih masih ada yang nggak bisa larut, jadi ini saya buang aja ya teman-teman, nggak saya pakai. Nah setelah semua bahan yang kering udah selesai ditakar dan diayak, ini saya campur rata gitu ya teman-teman, biar nanti pas masuk adonan gampang tinggal di mix aja. Oke, ini udah beres. Ini saya sisihkan untuk adonan keringnya, maksudnya bahan keringnya. Nah, ini saya lagi nimbang untuk gula pasirnya sebanyak 120 gram ya teman-teman. Nah, ini saya kasih vanili bubuk seperempat sendok teh aja. Nah, nanti saya tambahkan SP itu 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak punya SP, punyanya TBM, boleh teman-teman pakai TBM atau Ovalet gitu ya teman-teman. Pokoknya salah satu di antara mereka aja bisa teman-teman pakai. Alternatifnya atau yang menurut kebiasaan teman-teman aja pakainya apa. Kalau saya ini pakainya SP. Oke, selanjutnya nanti saya masukkan 3 butir telur utuh ya teman-teman. Karena kalau untuk bikin donat kan biasanya cuma pakai putih telur. Kalau untuk adonan brownies ini saya pakai telurnya utuh, nggak ada yang dibuang gitu teman-teman. Oke, untuk bahannya semua udah masuk, tinggal saya mixer. Ini saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, baru lanjut nanti sampai kecepatan yang tinggi. Nah, ini saya akan berhenti kalau udah putih berjejak kayak gini adonannya teman-teman. Nah lanjut baru deh saya masukin untuk adonan keringnya, bahan kering maksudnya. Ini saya masukinnya bertahap aja ya teman-teman. Nah biar nanti ketika di mixer nggak mabul gitu, nggak ngebul. Ini kita campur kayak gini dulu pakai mata mixernya. Nah baru deh kita mixer kayak gini, jadi dia nanti tepungnya tuh nggak ngebul gitu. Nah ini kan dimasukinnya bertahap, nanti kalau udah mulai agak tercampur kita masukin lagi sampai bahan keringnya habis ya teman-teman. Nah tadi di awal nggak saya videoin ya teman-teman, saya tuh bikin coklat tim dark coklat yang saya campur dengan minyak goreng 125 ml. Kalau untuk dark coklatnya itu 100 gram. Nah ini saya diamkan. Nah ketika udah sampai dingin kayak gini baru deh bisa kita masukin ke dalam adonannya. Jualan makanan di tempat kantor suami itu harus sering-sering ganti varian menu gitu ya teman-teman, karena di tempat suami itu kalau udah ada makanan yang sama 2 hari berturut-turut itu kayaknya bakalan gak laku gitu teman-teman, sesuai pengalaman saya, karena mungkin di sana tipenya tipenya tuh cepet bosen gitu ya teman-teman, jadi biasanya selang-seling kayak gini. Nah kalau udah brownies besoknya ganti donat, nanti ganti donat, habis itu ganti bolu nutrisari atau pakai apem gitu-gitu, pokoknya diselang-seling gitu teman-teman. Makanya saya harus sering-sering cari referensi nih, kira-kira makanan apa yang bisa dijual di kantor suami, terus yang bahannya mudah, yang kira-kira harganya bisa dijual ekonomis. Nah untuk adonannya ini saya campur dengan spatula ya teman-teman, terus dibalik kayak gini ketika ngaduknya. Nah ini tulbannya, untuk cetakan tulban mininya yang ukuran 8 cm udah saya olesin sama margarin ya teman-teman. Ini tadi awal saya nuangin adonan ke cetakannya itu salah ya teman-teman, ternyata ini adonannya tuh pekat banget, jadi agak sulit kalau disendokin. Jadi cara gampangnya ini saya masukin adonannya itu ke dalam plastik piping bag kayak gini, jadi lebih mudah gitu teman-teman ketika masukin adonan ke dalam cetakannya.
Untuk satu kali adonan ini menghasilkan sekitar 16 brownies ya teman-teman. Cuman yang saya jual tuh hanya 13 brownies karena yang 3-nya itu saya makan sendiri. Jadi pas udah ada yang jadi tadi, suami saya sama saya nyobain dan rasanya alhamdulillah enak ya teman-teman. Ini rasanya tuh coklat banget, terus nggak terlalu manis yang berlebihan gitu teman-teman. Jadi kayak nggak ngiung gitu. Karena saya juga nggak terlalu suka makanan yang begitu manis gitu ya teman-teman. Nah untuk adonan ini tuh udah pas banget buat saya. Sekitar 15 menit ya teman-teman, pokoknya dicek aja kalau emang menurut teman-teman biar meyakinkan itu ditusuk pakai lidi atau tusuk gigi gitu ya teman-teman. Kalau udah nggak ada yang nyangkut tuh ditusukannya, artinya si adonannya ini udah mateng. Alhamdulillah setelah 15 menit ini untuk adonannya udah matang sempurna ya teman-teman. Nah tadi waktu masukin adonannya ke dalam cetakan itu saya nggak penuhin ya teman-teman, setengah aja dari cetakannya, dan alhamdulillah ini juga pas nggak sampai meluap gitu ya teman-teman. Dan lanjut ini saya akan ngukus lagi untuk gelombang yang kedua. Karena ini akan ada beberapa tahap untuk ngukus gitu ya teman-teman, dan ini ketika ngelepasnya alhamdulillah nggak terlalu sulit. Cuman emang lebih baik tuh ketika ngolesin cetakannya itu pakai margarin terus dilumurin lagi sama tepung gitu ya teman-teman. Jadi mungkin jadi lebih mulus lagi untuk si browniesnya. Buat teman-teman yang hobi ngemil atau bingung mau ngemil pakai apa, atau teman-teman yang jualan kayak saya, boleh dicoba ya teman-teman untuk resep ini karena benar-benar mantul. Karena tadi saya bilang ini brownies donat ya teman-teman, jadi ini saya kasih topping meses. Nah biar nempel ini saya taburin pakai saya olesin pakai buttercream ya teman-teman. Nah abis itu baru saya kasih meses gitu teman-teman. Tapi ini juga ngolesin buttercreamnya juga setelah si browniesnya ini udah dingin ya teman-teman, soalnya kalau dalam kondisi panas nanti buttercreamnya malah meleleh, terus si mesesnya juga nggak nempel. Cuman saya juga ngasih mesesnya nggak terlalu banyak teman-teman, takutnya nanti over manis. Jadi ini cuman kayak buat pemanis aja, buat mempercantik aja. Terus tadinya saya bilang sama suami harusnya saya pakai meses warna-warni ya biar kelihatan mesesnya gitu. Cuman kata suami nggak usah lah, kalau pakai meses warna-warni malah jadi kayak jajanan anak-anak gitu. Iya juga ya teman-teman, karena ini saya jualannya di kantor, jadi buat makanan orang dewasa, untuk makanan yang berwarna-warni juga nggak boleh terlalu berlebihan gitu, jadi kelihatannya kayak jajanan bocah banget gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk browniesnya udah saya kemas, sudah tinggal siap dibawa ke kantor. Tapi sebelumnya ini saya tempelin dulu stiker thank you. Karena ini kayak kan mewakili saya yang nggak ada di sana gitu ya, ketika ada orang beli kan saya nggak bisa bilang terima kasih ya udah beli gitu. Nah ini salah satunya mewakili saya untuk mengucapkan terima kasih karena udah mensupport bisnis kecil saya. Memang yang saya jual ini nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena memang menyesuaikan dengan kondisi badan saya. Jadi hari ini saya jualannya ada 2 jenis, yaitu brownies donat dan roti. Untuk rotinya ini ada isian coklat sama topping sosis dan abon. Untuk rotinya ini biasanya saya bikin malam ya teman-teman, karena prosesnya kan panjang ya kalau bikin roti, jadi biar nggak gedabrak-gedubruk. Ini saya cicil dari malam dan nggak saya videoin karena udah pernah sebelumnya teman-teman saya bikin roti kayak gini. Boleh teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya kalau ada teman-teman yang penasaran pengen bikin roti juga buat jualan di rumah. Dan tadi nggak sempet saya videoin ya teman-teman karena emang benar buru-buru banget. Tadi saya udah bikin makan siang buat bekal makan siang suami dan buat makan saya seharian. Kali ini saya masak sayur sop aja yang simple. Ini juga saya makannya masaknya pakai bumbu racik sayur sop aja ya teman-teman, itu udah enak banget. Terus ini untuk lauknya saya bikin teri kacang terus.
Karena suami saya masih belum bosan dan selalu masih minta gitu ya untuk dibikinin teri kacang. Jadi kali ini tuh saya bikin teri kacangnya lagi agak banyakan, jadi kayak buat stok gitu 1 minggu. Jadi untuk 1 minggu ke depan lauknya nanti teri kacang lagi. Dan habis itu suami berangkat, saya istirahat, dan ini saya mau mulai hari lagi di jam 10 lewat ya teman-teman. Tadi udah sempet makan juga sayanya karena emang udah lapar banget. Dan ini cuciannya yang penuh lemak itu memang agak males ya teman-teman untuk ngerjainnya. Tapi siapa lagi kalau bukan saya ngerjain, dan alhamdulillah ini udah beres. Dan sekitar jam berapa ini selesainya? Oke, udah jam 11 kurang ya teman-teman, baru selesai. Nah, ini dia. Saya tuh beli obat ya teman-teman. Ini obat cacing karena saya tuh kayak ngerasa lapar yang tiada henti, dan itu rasanya tuh kayak nggak normal aja menurut saya, karena baru selesai makan udah lapar lagi, selesai makan lapar lagi, dan selesai makan itu tuh rasanya tuh bukan yang kayak kenyang enak gitu, tapi lebih begah gitu teman-teman. Dan saya ngerasa apa saya cacingan ya, karena pas lagi makan itu saya juga kayak ngerasa lelah gitu teman-teman. Makannya tuh kayak bukan yang makan enjoy gitu. Jadi pas ngelewat di FYP saya di TikTok itu ada bilang dia pas lagi makan kecapean, maksudnya kayak ada rasa lelah, dan saya ngerasa itu kayak saya. Nah, itu disarankan untuk minum obat cacing. Nah, terus tadi kemarin saya dibeliin sama suami obat cacing merek ini, tadinya merek Kombantrin yang saya mau, tapi nggak ada. Ya udah deh, saya minum ini aja, insya Allah nggak bikin saya jadi kayak orang kelaparan terus gitu ya teman-teman. Nah, ini si kucingnya tadi pagi udah makan, ini siangnya makan lagi. Jadi kemarin tadi saya naruhin ini terus disemutin, kirain dia udah nggak mau. Tadinya mau saya ganti aja, tapi kata dia mau ngomong, kata dia ternyata dia udah keburu makan. Ya udah, karena saya juga takut sebenarnya sama kucing. Alhamdulillah, insya Allah berkah. Dan paling mantep ya kalau abis makan tuh ya bobo gitu ya. Ya udah, ini kayak gini sehari-hari si kucing ini di rumah saya. Itu dibeliin media tanam sama suami karena mau dipakai nanam beberapa bibit yang dikasih sama teman. Cuman ini pohon cabenya kayaknya udah almarhum ya. Jadi ini nanti mau dicabut aja. Terus kemarin juga udah dibeliin bibit cabai sama suami. Jadi kayaknya sebenarnya hari ini mau eksekusi tanamannya, cuman ternyata badannya udah nggak oke. Jadi insya Allah besok bakal dikerjain. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.